Selamat pagi anak kami seluruhnya. Kembali kita belajar fisika. Untuk anak kami kelas 12, waktu kamu sudah dekat. Tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Judul pelajaran kita hari ini adalah rangkaian arus arah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kamu mampu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik dan keselamatannya. Lakukan anak kami dengan rajin dan giat untuk masa depanmu. Pelajaran kita hari ini adalah rangkaian arus arah. Anak-anak kami sekalian, untuk mempelajarinya yang kita harus pahami adalah apa itu arus listrik. Arus listrik adalah banyak muatan yang mengalir pada satuan waktu. Dinyatakan dengan I sama dengan muatan, itu adalah Q dibagi waktu. Bapak ulangi, I adalah arus, Q adalah muatan, dan T adalah waktu. Silakan kamu tulis, ini adalah satuannya ampere. Q itu adalah muatan, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Silakan dilengkapi di catatanmu. Alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Yang kedua, untuk memahaminya kamu harus memahami apa itu tegangan listrik. Tegangan listrik adalah hasil perkalian arus dengan hambatan yang dinyatakan dengan hukum Ohm. Volta insinyur, V sama dengan I kali R. Ada yang membuat volta sama dengan insinyur. V itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, satuannya volt, dan seterusnya. I adalah arus, sudah tadi. R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Lengkapi catatanmu, Bapak ulangi lagi. Dan yang ketiga yang harus kamu pahami adalah hambatan listrik. Baru saja sudah Bapak bilang, ini adalah R. R dinyatakan dengan rho kali L per A. Kalau Bapak dulu mengingatnya dengan repla. R sama dengan rho kali L per A. Rho itu adalah hambatan jenisnya. Nanti kita lihat contoh tentang hal ini. L itu panjang, A luas. Kita lanjutkan kembali. Susunan resistor. Susunan resistor ada dua. Yang pertama susunan seri. Anak kami sekalian, ini adalah pelajaran SMP. Kalau yang namanya susunan seri ya tinggal lurus saja. Bapak mau melihat apakah kamu masih paham. Ada berapa di sini resistornya? Ada 3. Ya, ini R1, ini R2, R3. Ya, lurus saja. Anak kami sekalian, R seri atau R totalnya itu adalah R1 tambah R2 tambah R3, ya. Sementara susunan paralel itu bercabang. Bapak buat di sini hanya 2 saja resistornya. Kalau mau 3 juga boleh, kalau mau 4 juga boleh. Ini adalah R1, ini adalah R2. Apa beda dengan seri tadi? Kalau dia susunan paralel itu adalah 1 per, ya, 1 per R paralel sama dengan, karena hanya 2 di sini Bapak buat contohnya, maka 1 per R1 tambah 1 per R2. Hanya begini saja. Untuk hal yang berikutnya, kita mau melihat tentang tegangannya. Tadi hambatannya. Tegangan pada susunan seri adalah V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Apa kesimpulannya? Tegangannya berbeda. Tegangannya beda. Lantas bagaimana dengan paralel? V paralel itu sama dengan V1, kan hanya 2 tadi Pak bilang ya, sama dengan
V2. Apa kesimpulannya? Tegangannya sama. Dan hal yang ketiga mau kita pelajari adalah bagaimana dengan arusnya. I pada seri, I seri itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kesimpulannya adalah arusnya sama. Sementara pada paralel, I paralel sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya, karena di sini hanya 2. Kesimpulannya adalah arusnya beda. Anak kami sekalian harus bisa memahami 3 hal ini ya. Yang pertama, bagaimana mencari R, yang kedua bagaimana mencari V, dan yang ketiga bagaimana mencari I. Ada 3 hal yang harus kamu pahami. Kita lihat contohnya dari rangkaian listrik berikut. Anak kami sekalian bisa melihat di sini Bapak belum bikin nilai-nilainya, tetapi inilah rangkaiannya. Ini sangat sederhana. Ini adalah rangkaian gabungan. Ada 3 resistor. Katakan misalkan R1 itu adalah 2 ohm. Ini 4 ohm. Yang ini juga 4 ohm. Dihubungkan dengan tegangan katakanlah 6 volt. Pertama, tanyanya adalah tentukan R total. Anak kami sekalian, ini sangat mudah. Coba perhatikan rangkaiannya yang begini. Yang pertama dulu kita selesaikan adalah buat lebih mudah dia. Kamu melihat yang begini ya, yang di atas. Selesaikan dulu rangkaian ini. Ya. Inilah rangkaian paralel. Maka ayo sama-sama. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ya. Kamu harus disiplin untuk melihat persamaannya R2 dan R3 ya. Ini tadi R1, ini R2, ini R3. Sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R2 4 tambah 1 per 4. 1/4 tambah 1/4 2 per 4. Yang kita butuh RP, bukan 1 per RP. Maka RP jangan lupa balikan 4 per 2 ya. Bapak tulis saja supaya nanti kamu tidak bingung. Sama dengan 2 ohm. Anak-anak sekalian, kalau sekarang digambar, dia menjadi lebih sederhana, menjadi seperti ini saja. Ini R1, ini RP. Ini dari tadi 2 ohm. Yang ini tetap, atau yang baru 2 ohm. Ini rangkaian apa anak kami sekalian? Inilah rangkaian seri, cukup ditambahkan saja. Maka R seri sama dengan R1 tambah R paralel sama dengan 2 ohm tambah 2 ohm sama dengan 4 ohm. Itulah R totalnya. Jadi bagian pertama sudah kita jawab. R totalnya adalah 4 ohm. Lanjut kita melihat berapa I totalnya. Ya, Volta Insinyur. I sama dengan V per R ya. Tadi Bapak tulis di depan V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. V totalnya 6 per R yang baru kita dapat 4. 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Atau bilangan desimalnya 1,5 ampere. Itu I total sudah terjawab. Ya, kamu bisa melihat ini yang Bapak tanya bagian C-nya. Ini sudah terjawab. Sekarang V1, V2 dan seterusnya. V1. Di mana V1? Di sini. Di mana V2? Di sini.
di mana V3 di sini, di mana I1 di sini, di mana I2 yang melewati hambatan ini, dan ini I3. Ya. Perhatikan dengan baik-baik. Sekarang kita mencari V1 dulu atau I1 dulu, itu tidak masalah. Ya, kamu harus bisa melihat dengan baik. Bapak mau membuat, misalkan yang pertama adalah V1. V1 sama dengan, ya sudah pasti I1 kali R1. I1 nya berapa anak kami sekalian? Coba perhatikan, I1 itu yang melewati di sini. Kalau rangkaian seri, bagaimana tadi arusnya? Sama. Maka arus yang melewati di sini, di sini sama. Karena itu di rangkaian seri, maka I1 kali R1. I1-nya berapa? Betul. Karena I1-nya sama dengan IP. Perhatikan baik-baik yang Bapak buat ini. Sama dengan 1,5 kali 2 sama dengan 3 volt. V2 I2 kali R2. Masalahnya I2 berapa? I2 itu adalah rangkaian yang melewati R2. R2 itu adalah rangkaian paralel. Bisa dipahami ya. Maka kalau rangkaian paralel bagaimana I-nya? Berbeda. Ya, berbeda. Maka harus kita cari berapa? Kita cancel dulu di sini. V3 I3 kali R3. Oh, ternyata sama saja. Jadi belum bisa kita jawab ya. Hanya anak kami sekalian, kita lihat dulu persamaannya. Untuk mencari I2 dan I3, V sama dengan I kali R, atau I sebanding dengan V per R. Ya, hanya bolak-balik saja, jangan bingung. Maka kalau Bapak buat I2 ya, I2 banding I3 itu sama dengan, lupakan saja V-nya ini, 1 per R 1 ya, banding 1 per R2 sama dengan 1 R1 tadi berapa anak kami sekalian? Bisa kamu melihat R2 ya, itu adalah 4 seperempat banding 1 per 4. Seperempat banding seperempat ya, kalikan 4 saja. 4 kali seperempat itu sama dengan 1. Maka I2 banding I3 itu sama dengan 1 banding 1 ya. Kalikan 4 ke sini, 4 kali 1 per 4 kan 1. Ini juga kali 4, berarti 1 banding 1. Maka kami sekalian, I2 dan I3 adalah 1 banding 1. Kita cari I2 sama dengan 1 per 1 tambah 1. Dari mana 1 tambah 1? Ini ditambahkan. Bisa dipahami ya? Sama dengan 1 per 2 kali berapa yang masuk tadi arusnya? Arus yang masuk adalah sebesar 1,5 kali 1,5. Setengah kali 1,5 0,75 ya, atau 3 per 4 0,75. I3 juga sama, 1 per 1 tambah 1 ditambahkan ya. Ini I3, ini dimasukkan ke sini sama dengan setengah kali 1,5 0,75. Baik, sudah dapat. I2 nya 0,75 kali 4 ya, R2 tadi. Ini juga 0,75 kali 4. Bisa kamu cari, tinggal hanya mencari saja. Baik, kita lanjut ke I-nya. I1. Nah, sudah terjawab otomatis karena tadi sudah kita jawab. I1 itu adalah karena rangkaian seri,
ya sudah, berarti hanya 1,5 ampere. I2 sudah kamu lihat, barusan kita cari 0,75 ampere, dan I3 0,75 ampere. Bapak mau tanya, seandainya I2 dan I3 ditambahkan, I2 dan I3 yang ini, berapa hasilnya? 1,5 ya. Bisa kamu perhatikan di sini juga mengalir arus 1,5, di sini 1,5. Kesimpulannya adalah arus yang mengalir di sini 1,5, tapi pas di sini akan dibagi ke atas dan akan dibagi ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Coba kita lihat halaman 31 nomor 3. Diketahui hambatan perak pada suhu 0 derajat dan seterusnya. Yang ditanya adalah suhu yang menyebabkan kawat menjadi 7 ohm. Anak kami sekalian, R sama dengan Rho kali L per A ya. Ini hubungannya dengan V sama dengan I kali R. Sekarang coba kita lihat hambatan kawat tersebut adalah dan seterusnya. Kita jawab ya sama-sama. I-nya berapa? Ya, diketahui hambatan kawat pada hambatan 4 ohm. Oke, kita ulangi. R-nya 4 ohm. Silahkan dibuka buku kamu ya. Koefisiennya Rho-nya adalah 0,00375 per derajat Celcius. Suhu yang menyebabkan hambatan tersebut menjadi 7 ohm. Ohm itu adalah R. R sama dengan 7 ohm. Ada 2 di sini. Ya. Yang ditanya adalah berapa suhunya. Baik anak kami sekalian, kita lihat ada delta R di sini. Ya, R2 kurang R1, R2 kurang R1 sama dengan 3 ohm. Itulah pertambahannya. Sementara delta T itu yang ditanya, T2 kurang T1. T2 kurang T1. T1-nya 0 derajat Celcius. Ya, itu yang mau kita cari, berapa nilai T2. Yang ditanya berapa nilai T2. Kalau kamu melihat hubungannya R sama dengan Rho kali L per A, ya, tulis juga di sini R sama dengan Rho kali L per A. Seperti yang sering kita bahas, hapus sama dengan, kemudian buat di tengah, panjangkan pernya. Ini R1, ini R2 ya. R1 berapa anak kami sekalian? Awalnya adalah 4 per R2 jadi 7 sama dengan. Karena L-nya tidak dikasih tahu, A-nya tidak dikasih tahu, hanya hambatannya saja 0,0375 per derajat Celcius ya. Pada suhu 0 derajat Celcius, berarti ini Rho-nya. Bapak tulis saja dulu Rho 1 per Rho 2. Sama saja dengan 4 per 7 sama dengan 375. Itu 375, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka belakang koma, 375 kali 10 pangkat minus 1, ada tadi 5 ya, per 273 per Rho 2 sama saja 375 kali 10 pangkat minus 5 per T2. Ini yang ditanya. Anak-anak sekalian, dari mana 273? Ya, ingat kalau T itu diubah ke dalam Kelvin, 0 derajat Celcius, entah berapapun itu tambah 273. Nanti kamu kurangkan T2-nya dengan kurangi 273.
Bapak rasanya tidak sulit, kamu hanya mencari T2 saja. Terakhir kita lihat soal halaman 33 nomor 15. Ini ada 3 ya. Di sini A, ini B, ini C. Kalau dilihat dengan kasat mata, Bapak buat sederhana. Sekarang kita lihat, ketika arus masuk di sini, maka akan ke atas, tengah, ke bawah, maka akan terbagi. Ketika berjalan, mereka akan jumpa lagi, dan jumpa lagi di sini. Maka arusnya masuk lagi, dan seterusnya. Kalau seandainya lampu B dilepas, yang ini B, ini diputuskan, maka arus yang ke A itu akan semakin besar. Tetapi yang di C ini, tetapi ketika melewati D dan E tetap. Contoh, misalkan arus yang masuk di sini adalah 3. Sebelum diputus ke atas 1, di tengah 1, di bawah 1, 3, totalnya 3. Tersatu mereka. Ini 1, ini pun 1. Ketika diputus yang di B, maka ini ke atas jadi 1,5, di bawah jadi 1,5. Maka lampu yang menyala lebih redup. Nah, kami sekalian, jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih redup adalah lampu. Perhatikan baik-baik. Yang lebih terang sudah pasti A dan C. Lebih redup adalah tidak ada ya. Tidak ada yang lebih redup karena D dan E tetap. Jadi soal ini harus dikoreksi dengan baik. Kita lihat ternyata anak kami sekalian, percabangannya bukan di tengah ini ya, tetapi di sini. Kita lihat ya, begini. Kalau kita buat masuk di sini adalah 3, ini 3 ampere, ya, kita tidak dengan baik melihat soalnya. Di sini akan terjadi cabang ke sini yang 1,5, ke atas 1,5. Nah, begitu anak kami sekalian ya. Ulang, misalkan ini 3, maka di sini akan mengalir 1,5 ke kanan, 1,5 juga ke atas. Nah, begini kira-kira. Bisa dipahami ya. Jadi cabangnya tadi salah konsep kita lihat. Kemudian setelah 1,5 ke atas, di sini akan dibagi 2 lagi. Oh, berarti di sini 0,75, ini 0,75. Begitu kira-kira, dibagi 2 lagi. Jadi ketika lampu B diputus, yang ini putus, sudah pasti si A semakin terang. A semakin terang. Kenapa? Karena yang melewatinya jadi semakin besar. Kemudian bagaimana dengan lampu di D dan E? Harusnya mengalir tetap 1,5. Ya, kamu bisa melihat apa jawabannya. Baik, demikian penjelasan Bapak untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajar.